ngomongnya Justiper Skincare dari Bangkok, dari Thailand, dia masukkan ke Indonesia melalui Bea Cukai Kuala Namu, akhirnya ditahanlah ratusan produk skincare-nya dia. Ya, di situ dipastikan dia Justiper. Jejak digitalnya juga ada semua. Seperti itu. Yang ditetapkan tersangka itu lebih dulu dilaporkan atau Doktif melaporkan lebih dulu? Enggak, dia yang melaporkan Doktif. Ya, artinya kan gini, ini kan banyak pertemuan ini. Ada laporan, ada posisi pelapor dan ada posisi terlapor. Kalau yang di Medan ini kan tersangka, itu kasusnya dilaporkan lebih dulu atau laporan Doktif terhadap oknum dokter itu lebih dulu? Enggak, Doktif dilaporkan dulu di Medan. Oh, baru investigasi, baru lapor kepada RDL itu ya? Oh bukan, ini kasusnya lain lagi. Kasusnya lain. Kalau yang di Medan itu dengan AS, kalau yang di Jakarta Selatan itu dengan DRL. Ini dua dokter yang berbeda, tapi mereka satu kubu. Iya, artinya kan gini, kan saya sih berharap ya kasus apapun posisi Doktif sebagai terlapor dalam persoalan yang lain tidak menutupi kasus besar yang dilaporkan oleh Doktif terhadap RDL. Kan begitu. Iya, betul. Maka di dalam ini harus didorong apapun, kalau memang ini tidak ada, maaf, kalau kasus seperti ini misalnya ada bergening polisi dan ada upaya untuk damai, kalau Doktif masih ingin perkara ini maju untuk keadilan dan untuk efek jerah, ya harus dorong laporan yang di Polda Metro Jaya dan laporan-laporan lain, termasuk ada orang baru yang melaporkan Doktif itu sebenarnya kan itu untuk merusak konsentrasi berpikir dalam kasus pertama tadi. Betul. Yang menurut saya kasus pertama Doktif lapor itu adalah kasus publik yang berkaitan konsumen. Itu menurut saya konsumen merasa terwakili karena mereka juga banyak korban kan. Hanya tidak tahu tempat pengaduannya, tidak ada waktu dan tidak tahu caranya. Saya pikir itu sih. Tetap kok Bang Nyoman, tetap. Jadi proses itu tetap, makanya sudah naik sidik. Jadi mungkin kan tinggal menunggu Badan POM sebagai saksi ahli. Jadi kemarin juga dari Badan POM sudah memberikan pernyataan bahwa kita siap dipanggil menjadi saksi ahli. Jadi nanti untuk kasusnya DRL, saksi ahlinya dari Badan POM. Seperti itu. Dan dari perdagangan juga. Karena kan beliau menjual ya, memperdagangkan ya. Gitu. Itu lanjut kok, tidak ada masalah. Boleh nanya nggak, dokter kan sebagai dokter apa, dokter kecantikan ya, kira-kira regulasi apa yang mesti dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama BPOM atau dari Kementerian Kesehatan, IDI sekalian, organisasi-organisasi kedokteran di Indonesia yang sampai hari ini kan belum bertindak gitu loh. Maksud saya, apa yang dokter pikirkan dari kejadian ini, dari peristiwa ini, sehingga nanti dunia skincare Indonesia itu bisa lebih bagus dan tepat regulasi, kemudian tidak ada lagi yang membuat overclaim atau apapun itu. Boleh nggak dok? Kalau yang dilihat dari sekarang memang sudah sangat jauh perubahannya. Jadi dari pabrik pun jauh lebih hati-hati, sudah sangat minimal lah, meminimalkan terjadinya overclaim di suatu produk tertentu. Yang kedua, owner skincare pun sudah lebih waspada dengan selalu melakukan uji lab setiap batch produknya. Itu udah luar biasa gitu. Nah mungkin ya salah satu yang selalu Doktif dorong, karena Badan POM ini kan di bawah pengawasan dari Pak Presiden Prabowo secara langsung. Oh ya? Ya, jadi Badan POM itu langsung ditunjuk oleh Pak Presiden, Pak Prabowo secara langsung. Jadi mungkin atensi khusus lah untuk memberikan lebih banyak ini anggaran dengan plus SDM-nya. Jadi lebih cepat dan ada dana khusus untuk penindakan. Jadi nggak harus ada pelaporan dulu ditindak. Ini kan enggak, selama ini kan kalau ada pelanggaran paling hanya teguran aja, teguran 1, 2, 3. Nah kayak seperti yang dilakukan oleh DRL ini kan dengan memasang stiker menjual dengan harga tinggi, itu kan sudah jelas suatu dugaan bentuk penipuan. Tidak ada white tomato, solanum lycoppersicum dalam produknya, tidak ada. Itu hanya L-reduced glutathione.
Tapi setiap di iklannya dia jual tomat putih untuk menaikkan harga. Nah ini loh, dan seharusnya dari pihak ID pun, dari pihak profesi pun harusnya juga menegur dong, harusnya memberikan sanksi. Tapi ini kan tidak. Dok, dari pihak ID sendiri apakah sudah memberikan statement atas Dokter peristiwa ini? sudah melaporkan, bahkan pernah preskon di bulan Desember atau kalau nggak di bulan Januari, lupa Januari atau Desember, udah pernah preskon gitu. Tapi sampai detik ini tidak ada kelanjutannya. Udah jelas dengan bukti-buktinya. Ya. Gitu, kenapa? Kenapa? Gitu loh. Terus Menurut kan dokter, disesalkan. menurut dokter sendiri nih, dokter Samira sendiri melihat ada apa dengan ID? Masih berantem Ya nggak itu sih di dalam? tidak tahu. Masih berantem di dalam atau memang ada kelompok-kelompok juga di dalam? Nah itu dokter tidak bisa ngomong ya, karena kan nggak tahu ya. Silahkan saja, mungkin masyarakat sajalah yang bisa menentukan itu ada apa. Dokter juga bingung, sampai detik ini juga bingung ada apa. Nggak berjalan laporan. Sejak kasus skincare ini, maka SDM itu ditambahkan untuk BPOM. Kemarin kan soalnya kan ada keluhan bahwa mereka kekurangan SDM kan. Apakah sejak ada kasus skincare ini jadi ada tambahan SDM? Tapi kan kalau untuk penindakan tidak ada anggarannya gimana? Alasan nggak ada alasan menurut saya begini ya. Ini pertanyaan keren ya menurut saya tadi. Inspirasi TV ini adalah jurnalis yang hebat. Ini Beli, jurnalis tetapi penyidik juga beliau. keren. Beli, Ya. Swastiastu ya, Swastiastu. Oke. Ya, Beli. Aku pertanyaan satu setelah ini baru ke Beli ya. Dok, satu lagi pertanyaan. Kalau Menteri Kesehatan bagaimana? Apakah sudah ada atensi terkait dengan ini? Kasus sudah hingar-bingar loh. Jadi kemarin aku sempat ngobrol sama Kak Rahayu juga, minta ini di atensi ke kementerian. Setidaknya mereka memberikan statement, atau tadi kalau saya setuju bahwa dari kementerian, dari ID, dari BPOM itu turun menjadi, menurut gue bukan saksi ahli ya. Perkara ini sebenarnya bisa dijadikan momentum hukum baru di Indonesia, perubahan ya kan, perubahan nyata, sehingga nanti BPOM, ID dan semua organisasi ini bekerja sama, bukan ingin menang sendiri gitu. Dan saya bilang kalau kasus ini terus dibawa kasus hukum nggak akan pernah selesai, Dok. Aku kepengen dokter bicara ini, boleh nggak? Dikit aja. Ya, jadi mungkin salah satu yang nanti Dok TV ingin tanyakan ke Kementerian Kesehatan ya soal ini. Cuman mungkin ya aksesnya juga ya, kita kan belum dibuka ya akses untuk dengar pendapat, berdiskusi secara langsung dengan Kemenkes, kita kan belum ada. Cuman kemarin pada saat rapat dengar pendapat itu kan DPR komisi berapa yang kita akhirnya ketok palu untuk Badan Perlindungan Konsumen, komisi 6 ya kalau nggak salah ya, komisi 6 ya, yang Doktif membuka kapsul tomato di depan anggota DPR semua yang secara live juga, dan ternyata kotaknya sudah dibuang, jadi dikirim dalam bentuk sasetan yang dilakukan oleh DPR. ya. Nah itu betul ya kan. Nah cuman Doktif mungkin belum sempat rapat dengan pendapat dengan yang khusus di bagian Badan POM. Kalau nggak salah Udah gampang, aman itu semua Kak Ayu, aman. Aku tahu arah Kak Ayu. Nanti saya telepon langsung Kementerian Kesehatan supaya menindaklanjuti keributan soal skincare ya. Nanti saya akan telepon. Terus ada juga menterinya lagi langsung. nih. Lagi ada clue lanjut. ini. Apa Kan tuh? clue. Kemarin kan Doktif kan diberitakan di hoax bahwa, tapi kontennya udah hilang ya Bang Yamin, Pak Nyoman. Doktif dibilang bahwa Doktif menyelundupkan alkes ke Indonesia. Nah, menyelundupkan. Ini di luar ya. Menyelundupkan. Oke, lanjut. Ya, bisa betul. Bang Jadi Yamin, Doktif- Abang Yamin di sini aja. Lanjut. di Doktif diberitakan, dibuat konten oleh saudara Gawang. DRL bahwa Doktif menyelundupkan alat kesehatan. Nah itu nanti juga akan dipanggil Menkes untuk membuktikan, menanyakan apakah Doktif pernah menyelundupkan alat kesehatan. Nah itu Doktif seneng banget itu. Oh, ada lagi laporan itu, Dok? Enggak, Doktif yang melaporkan Oh, juga. Doktif yang melaporkan. Gitu. Wah, nggak terkontrol ini rahim para perempuan Indonesia gini, Pigi Bang Yamin ya. Ini masalah kesehatan loh Bang Yamin, ini rahim para ibu-ibu, mama-mama STM nggak terkontrol kayak gini. Silakan Kak Ayu, ini ada Bang Nyoman yang Ya, mau ditanya. Langsung aja.
Tadi kan beli mau ini kan, mau komentar silakan. Saya nggak nanya. Lanjut aja. Iya, menarik. Ya, sorry tadi saya agak sedikit koreksi pertanyaan. Saya takut nanti Pak Dokter Doktif terjebak pertanyaan dan banyak orang yang rekam di luar ya. Minta maaf. Tapi saya tahu apa yang dimaksudkan oleh Inspirasi TV itu keren ya. Menggali pertanyaan-pertanyaan karena memang tokoh sentral yang membuka tabir kejahatan ini kan adalah Doktif. Tokoh sentral yang menurut saya negara harus memberikan satu penghargaan dan penghormatan khusus kepada beliau. Setidak-tidaknya dalam persoalan ini menjadi evaluasi bersama, terlebihnya Badan POM lalu penegakan hukum. Tadi ada seolah-olah penyampaian alasan yang mendasar, ada ketidaksigapan penegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan produk skincare. Ini menurut saya negara harus hadir dan tidak boleh memberikan alasan kekurangan personil, kekurangan anggaran. Itu jangan. Kalau negara, lembaga negara yang sah menyatakan bahwa ini tidak ada anggaran, kekurangan personil, ini bangkrut negara ini, boleh dinyatakan bangkrut. Dan pernyataan-pernyataan itu memunculkan sikap apatis publik terhadap pengawasan terhadap kejahatan-kejahatan masif. Nah, saya mau katakan begini, Harusnya dirangkul saya mau ya, katakan Bang. begini ke teman. Ya, artinya gini, tidak menjadi alasan bahwa tenaga itu kurang atau lembaga itu tidak ada divisi itu. Tidak boleh, negara tidak membangun alasan apapun. Karena ini negara loh, ini negara. Mereka memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap kejahatan. Nah, saya mau katakan begini, saya bisa membunuh siapapun di dunia ini kalau syaratnya dua, hukum tidak ada dan penegakan itu tidak ada. Pertanyaan sekarang, penegakan ada, lembaga penegakan itu ada, dan hukum itu ada. Kalau hukum itu abstrak, sifatnya hanya aturan, regulasi. Tetapi penegakan itulah hidup. Kenapa kejahatan masif di depan mata para penegak hukum? Hanya dua jawaban. Yang pertama, proses pembiaran, atau dua, proses konspirasi dan kejahatan. Jadi saya bilang tadi, saya boleh membunuh orang kalau tidak ada hukum yang mengaturnya, melarang. Saya tidak boleh membunuh. Yang kedua, penegak hukum itu membungkam dan membiarkan saya melakukan kejahatan membunuh. Maka yang kedua ini banyak motifnya. Apakah mereka terlibat dalam kapitalis kejahatan produk-produk, atau mereka benar-benar mengalami kesulitan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan masif. Jadi ini yang menjadi satu, saya agak sedikit serius karena memang tadi pertanyaan-pertanyaan bagus ya, yang memunculkan bahwa Badan POM alasan kami kurang personil, lalu polisi bilang kami kurang anggaran. Waduh, ini bahaya gitu. Negara ini bahaya kalau kurang anggaran. Karena apa? Tugas Badan POM itu adalah tidak hanya represif tapi preventif, mencegah jangan sampai ada ada produk-produk yang bermasalah, baik itu makanan maupun obat-obatan, termasuk skincare yang di dalam itu. Jadi kalau mereka menyatakan tidak ada anggaran, waduh bahaya. Ya wajar saja rumah sakit kita ini penuh karena banyak orang yang mengalami penderitaan sakit bukan karena penyakit dari Tuhan Sang Pencipta, tapi penyakit yang dibuat oleh sesama manusia atas nama ekonomi. Begitu saya pikir. Saya Dari kembali ke produk ya, Bang ya. Nah ini mumpung ada Bang Nyoman. Kejahatan berdaulat, saya selalu membenak. Bang Nyoman melihat kasus Doktif yang persekusi itu seperti apa, Bang Nyoman? Mengingatkan ada tuh pasal perbuatan tidak menyenangkan tuh bukannya sudah dicabut ya, Bang Nyoman ya? Pasal perbuatan tidak menyenangkan ini kan sebenarnya bisanya katakan fitnah. Fitnah itu bisa digunakan apabila orang yang memberikan fitnah itu tidak sesuai kenyataan. Misalnya, saya menyatakan dia pencuri,
atau dia melakukan satu kejahatan, buktikan dulu pernyataan saya ini. Kalau tidak benar, berarti mutlak satu pernyataan saya yang tidak bisa bertanggung jawab secara hukum dan bisa dituntut dalam pasal pencemaran nama baik tadi. Kan begitu. Terlepas pasal itu sebenarnya sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi substansinya begini, jangan menutup persoalan yang sangat mikro, tetapi menutup hal yang besar. Artinya gini, kalau saya ketemu dengan orang yang sedang melakukan pencurian yang berdampak kepada kerugian keuangan negara, ini adalah yang lebih serius dibanding persoalan saya dituduh bahwa saya telah mencemarkan, menuduh orang melakukan tindak pidana korupsi. Oke. Jadi tindakan doktif adalah tindakan atas nama publik. Harusnya publik mendukung dalam persoalan ini, termasuk negara. Kan begitu. Ya. Jadi untuk siapa Teteh Inspirasi TV ya? Kak Ayu, Kak Ayu. Kak Ayu ya. Kak Ayu, kenal Kak Ayu. Jadi Kak Ayu gini ya. Jadi ini bisa menjawab juga ya pertanyaan yang tadi. Pada saat persekusi di tanggal 17 Dok, ya, 17. Sebentar ya, Dok, boleh ya? Sebentar ya. Aku uploadin dulu ya. Ya, sekarang. Pada oke. saat persekusi di tanggal 17 Januari itu, ya, itu di situ malam hari kan mereka melakukan SS itu kan dugaannya melakukan persekusi kepada Doktif ya, yang disiarkan secara langsung, yang ditonton oleh hampir 500.000 orang secara Dan live. sengaja dipertontonkan ya. Betul, betul. Kan sengaja itu dipertontonkan ya. Iya. Nah, itu di situ ada sebutan Doktif pemeras. Doktif dibayar oleh importir merkuroi terbesar di Indonesia, yang sampai saat ini Doktif tidak tahu siapa itu orangnya. Nah itu, jadi Doktif memang pingin diperiksa lebih lanjut untuk Doktif maupun grup mereka SS dan kawan-kawan. Karena Doktif mau tanya, Anda menuduh Doktif pemeras itu buktinya mana? Nah, ya, yang Dok. pertama, yang kedua. Dok, kalau Anda kalau suatu menuduh hari saya dibiayai oleh pengimpor merkuroi terbesar di Indonesia, itu siapa? Jadi Doktif melaporkan pun salah satunya itu ya. Jadi mungkin nanti juga akan terjawab ya kalau sampai masuk ke persidangan seperti itu. kalau misalnya dokter yang berseteru di sini bertemu dalam satu tempat gitu, Dok, ada kemungkinan nggak? Tidak, karena Doktif sudah tidak mau ada fitnah di balik itu. Jadi lebih baik kalaupun bertemu di depan penyidik atau di persidangan seperti itu. Oke. Good ide itu, aku senang sekali. Tidak ada sembunyi-sembunyi di jangan balik itu, ketemu tidak ada. siap, itu keren sekali, keren. Pemerintah masyarakat perlu tahu ya bahwa saudara DRL sering mengajak Doktif bertemu melalui Dokter Oki. Dulu pernah ngajak ketemu, dengan jelas Doktif membantah. Kalau kita bertemu, silahkan kita bertemu di depan penyidik. Ya, tidak ada bersembunyi atau bertemu di balik yang masyarakat tidak tahu. Contohnya pada saat gelar perkara khusus di Mabes Polri, di situ sudah disediakan tempat oleh jurnalis di depan Mabes Polri, dan Doktif memanggil saudara DRL untuk kita berbicara di situ. Ayo kita berbicara di sini. Di sini ada puluhan wartawan yang nungguin kamu bicara. Jangan hanya bisa bicara lantang di medsos, di akun kamu. Berbicara sekarang di depan wartawan. Apa yang terjadi? Dia lari, dia menghindar dari wartawan. Kenapa? Kalau kamu benar, nggak perlu takut, hadapi. Jangan jadi sosok seorang pengecut. Kamu laki-laki kok, kamu hadapi. Cuman jangan heran kalau nanti Doktif tanya rambut kamu itu asli atau rambut wig. Wajar kalau Doktif tanya, ya jangan takut kalau resikonya itu. Ya, itu juga tanya, bener gak kamu naruh stiker di White Tomato? Jangan takut, jawab aja di depan wartawan. Nah, ternyata beliau lebih memilih untuk menghindar. Jadi jangan ajak Doktif ketemu di balik itu. Tidak usah, kalau ketemu di depan masyarakat, depan jurnalis. Seperti itu. Jadi serius banget ya pertanyaannya ya. Iya. Lanjut. Karena mereka pun udah terfokus akan masalah ini karena Bang Yamin udah nggak ada. Tadi itu ada Dokter Doni Siregar, halo. Don. Satu Lanjut. kata buat Doktif keren ini baru bakal. Iya, pahlawan konsumen.
harusnya kan ini dirangkul, diajak bekerja sama untuk memberantas untuk kesehatan juga para wanita Indonesia kan, karena yang paling banyak menggunakan skincare ini kan kita kaum wanita kan. Tapi Doktif ini malah dilapor ya sana sini ya dok ya. Ya itu resikonya. Jadi sebelum Doktif muncul kan Doktif bilang, Doktif membeli produk tuh di bulan Juni 2024. Hasil keluar sekitar 100 Maaf hasil lab. dokter, Kenapa Bang Yoman? maaf dokter, pernah menjadi saksi di kasus Nikita Mirjani kan? Betul, pernah, betul. Pada Ya. saat itu Doktif Mulai berbicara tentang apa yang Doktif rasakan ya, bagaimana Doktif ditungguin di rumah. Iya. Nah itu seperti Jadi itu fakta. pada waktu memberikan keterangan saksi di hadapan persidangan itu, menurut saya pihak lawan itu sudah salah membungkam. Tidak cukup untuk membungkam hakim, misalnya ada upaya itu. Tidak cukup membungkam jaksa penuntut umum, tidak cukup membungkam polisi, tapi harusnya membungkam saksi, seorang saksi yang bernama Doktif, karena Doktif membuka seluruh hal-hal yang di luar dugaan para pihak itu. Menurut saya keren itu saksi yang keren ya. Pada saat itu Doktif tunggu ya dari pihak JPU untuk menanyakan itu sebenarnya, tapi tidak ditanya-tanyakan rupanya. Doktif menunggu kapan ya, kok nggak ditanya-tanya, ini 20M ya kapan. Nah itu, dan ternyata akan ditanyakan dari pihak. Tapi jaksa tahu kalau semakin bertanya malah semakin buka semua. Soalnya satu pertanyaan sudah 10 jawaban. Kalau semakin banyak pertanyaan malah semakin banyak jawaban. Iya betul. Contohnya seperti video rekaman yang menjadi barang bukti saja diminta untuk suara Aza kan. Nah, karena dari situ pun terlihat sebenarnya Bang, yang katanya tertekan, yang katanya ketakutan, dari raut wajah itu kan sebenarnya kelihatan